15 tahun kemudian, ternyata Han Seo-jun belum dihukum mati dan masih di penjara. Dia jadi bos, berarti ada kemungkinan dia masih hidup sampai episode-episode selanjutnya. Kembali ke masa kini, pembunuhan kembali terjadi, tapi bukan tipe seperti headhunter yang memenggal kepala, tapi memang seorang psikopat yang menyebut dirinya predator. Kemungkinan dia adalah anak Han Seo-jun yang masih belum ketahuan identitasnya setelah 15 tahun kemudian. Anak korban selamat dari insiden 15 tahun sebelumnya sekarang sudah besar dan jadi seorang detektif. Namanya Go Mochi. Go Mochi menyelidiki kasus pembunuhan yang memiliki pola unik. Korban pertama dibunuh dengan dibakar, korban kedua dibunuh dengan ditikam pisau. Dan dari dua korban tersebut, dia bicara di depan media bahwa pembunuhnya adalah orang yang sama. Entah dia sengaja mancing biar pembunuhnya melihat atau bagaimana, yang pasti pembunuhnya memang ngelihat di TV. Dan si pembunuh yang masih belum ketahuan identitasnya ini seperti tertarik dengan Go Mochi. Go Mochi mengunjungi Han Seo-jun di penjara dan dia bilang kalau anaknya masih hidup. Han Seo-jun kaget, dikira anaknya sudah mati karena istrinya sebelumnya datang dan bilang kalau anaknya sudah mati, dan istrinya bilang, akulah yang membunuhnya. Makin penasaran saja siapa anaknya. Kemudian muncul seorang polisi bernama Jong Bareum. Awalnya saya pikir dia anaknya Han Seo-jun. Melihat karakternya yang lugu dan baik, gak mungkin dia jadi psikopat, karena Jong Bareum adalah pemeran utama di drama ini. Jadi pasti protagonis lah, bukan antagonis. Suatu saat, pas Jong Bareum di rumah sakit, dia melihat seorang dokter yang anggap saja namanya Mas Wahyu. Yang kemudian untuk seorang dokter, dia tidak punya empati terhadap pasien. Itu menurut Jong Bareum agak aneh. Dia punya feeling jangan-jangan dokter ini adalah seorang psikopat. Mas Bareum punya teman yang namanya Mas Fajar. Dia bekerja sebagai sipir penjara. Suatu saat, pas Mas Bareum ke penjara tempat Mas Fajar kerja, Mas Fajar bilang, lihatlah itu adalah headhunter, seorang legenda psikopat di masa lalu. Mas Bareum ke penjara dalam rangka melakukan pertunjukan sulap buat menghibur para napi. Ada-ada aja ya kerjaan polisi ini. Kemudian Mas Bareum meminta salah satu napi untuk ke panggung, lalu disuruh masuk kotak. Mungkin nanti trik sulapnya yaitu menghilangkan orang dalam kotak. Setelah kotak diputar-putar, pas dibuka, bukan napi yang tadi. Ternyata di dalam adalah Mas Fajar dalam kondisi terluka parah. Kejadian ini membuat panik seluruh orang. Kemudian Mas Fajar yang terluka dibawa ke rumah sakit dan di sana dioperasi oleh Mas Wahyu. Mas Bareum agak khawatir kalau Mas Wahyu adalah seorang psikopat. Entah kenapa kok Mas Bareum ini punya perasaan aneh kalau melihat Mas Wahyu. Apakah Mas Bareum juga seorang psikopat? Entahlah. Kemudian ada seseorang mendatangi Mas Wahyu dan bilang ada yang ingin bertemu. Entah bagaimana, tiba-tiba Mas Wahyu sudah di penjara bertemu berhadapan dengan Han Seo-jun. Dan Han Seo-jun juga bilang kalau dia adalah ayahnya. Memang aneh, dari mana Han Seo-jun tahu kalau Mas Wahyu adalah anaknya? Masih banyak misteri dalam drama ini. Di akhir episode terjadi pembunuhan lagi. Kali ini pun memiliki kesamaan dengan pembunuhan sebelumnya, dan Go Mochi menyadarinya. Di TKP terdapat pesan dari pembunuh buat Go Mochi. Sebuah pesan yang intinya, kamu pintar juga ya, kata pembunuh lewat tulisan kepada Go Mochi. Apakah Mas Wahyu adalah pembunuh berantai dari semua ini? Dan apakah dia memang anak Han Seo-jun yang 15 tahun lalu menghilang? Kita tunggu episode selanjutnya.